Halo teman-teman Bang Lai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul Krakatau The Last Day. Film yang dirilis pada tahun 2006 yang disutradarai oleh Sam Miller. Film yang diangkat dari kisah nyata berdasar dari catatan saksi mata letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan gunung ini adalah letusan terkuat dalam sejarah modern dunia, bahkan dentumannya sampai ke benua Kanguru. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai ceritanya, fokuskan pikiran, lupakan mantan, lupakan tagihan pinjaman online, lupakan kreditan barang-barang, dan mari sama-sama kita katakan, "Bah, ngeri kali Lai." Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki yang bernama Roger sedang mengumpulkan data-data sesudah 2 tahun gunung api Krakatau meletus. Dia adalah seorang peneliti gunung aktif atau gunung api di Hindia Belanda yang tinggal di Buitejrong atau Bogor saat ini. Film berpindah kepada satu keluarga yang bernama William dan istrinya bernama Johanna. William adalah orang Belanda yang bekerja di Bank Kepas Belanda. William memiliki 3 orang anak dan beberapa pembantu, termasuk lelaki pribumi yang bernama Tokaya, yang bekerja sebagai juru tulis sekaligus tangan kanan William. Hari itu gempa berskala kecil sudah sering terjadi. Johanna merasakan sesuatu hal yang besar akan terjadi, dan meminta kepada suaminya untuk segera pergi dari tempat mereka berada. Johanna meminta untuk pergi ke Batavia atau ke daerah pegunungan. Namun William tidak setuju. William menganggap bahwa gempa itu tidak akan menimbulkan masalah besar. Lagi pula, William harus mengurus pekerjaannya, karena dalam 2 minggu ini perkebunan mereka akan panen raya. Belum lagi, William harus membuka pasar dan meresmikan pasar itu. Roger sebagai peneliti gunung api kala itu mendengar laporan peningkatan aktivitas gunung api dan memutuskan untuk melihat Gunung Krakatau dengan mata kepala sendiri. Sebelum puncak meletusnya Gunung Krakatau, gunung itu sudah memberikan pertanda dan peringatan. Namun sebagian besar orang menganggap hal itu hal yang biasa. Bahkan seorang kapten yang bernama Lindemann memanfaatkan hal itu untuk mencari keuntungan. Ia membawa para wisatawan menuju Pulau Krakatau. Terlihat bahwa Gunung Krakatau itu mengeluarkan letusan saat para wisatawan asik dengan acara foto-fotoan. Sementara Roger melihat dari kejauhan saat dia ingin pulang ke Bogor. Sesampainya di rumah, Roger segera menyelidiki tentang letusan kecil Krakatau dan membandingkan batu apung yang diambil dari Krakatau dan Tambora. Batu itu memiliki kesamaan, yang artinya kemungkinan letusan Gunung Krakatau bisa saja sebesar letusan Gunung Tambora yang maha dahsyat itu. William pada kala itu juga diberikan tugas oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi para penduduk jika ada sesuatu yang terjadi dengan Gunung Krakatau. Namun William mengabaikan tugas itu dan lebih mementingkan pekerjaan dan bisnisnya. Johanna saat menemui Tokaya bersama istrinya, Tokaya menjelaskan bahwa ayam tidak bertelur dan semua ternak telah pergi. Hal itu menunjukkan sesuatu yang tidak beres akan terjadi, karena biasanya insting hewan lebih paham tentang suatu bencana akan terjadi. Pada malam hari mereka menonton pertunjukan wayang yang menceritakan tentang roh pegunungan menurut cerita kuno tentang Krakatau. Di malam itu, Johanna juga menemui Roger dan menceritakan tentang hewan-hewan yang bertingkah aneh dan menanyakan pendapat Roger terhadap hal itu. Roger menanggapi hal itu sebagai takayul dan lebih percaya terhadap ilmu karya ilmiah. Cerita beralih kepada Kapten Lindemann yang berlabuh di Anyer untuk membawa pekerja Cina menuju Teluk Betung atau Lampung, di mana ia melintasi Gunung Krakatau. Sementara William bersama keluarganya akan meresmikan sebuah pasar. Namun saat itu terdengar suara letusan yang kuat
membuat orang-orang yang hadir berlarian. William menyuruh istrinya untuk membawa anak-anak pulang ke rumah, sementara William akan melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tokaya. Tokaya menyuruh istrinya membawa anak-anak mereka ke pegunungan. Sebagai ajudan terbaik, Tokaya selalu mendampingi William kemanapun. Sampai pada akhirnya, mereka ke tepi pantai bersama warga lainnya. Saat itu tiba-tiba air di tepi pantai surut, yang beberapa saat kemudian, air itu kembali dengan gelombang tsunami yang dahsyat. William, Tokaya, dan warga segera berlari untuk menyelamatkan diri. Tidak akan dapat berlari lebih jauh dari kejaran tsunami. Akhirnya Tokaya dan William mengikat diri mereka di sebuah pohon kelapa. Sementara Johanna membawa anak-anaknya ke lantai 2 dan bersembunyi di sebuah lemari. William dan Tokaya berhasil selamat dari kejadian itu. Kemudian William segera menuju rumahnya. Beruntung istri dan anaknya juga selamat dari bencana itu. Tsunami pertama Krakatau telah menghancurkan bank kapas dan menenggelamkan ribuan manusia. Dan tsunami itu belum puncak dari letusan Krakatau. William segera mengajak keluarganya untuk pergi menuju pegunungan bersama dengan ribuan warga yang selamat dari tsunami Krakatau pertama. Kapten Lindemann berhasil keluar dari gelombang tsunami pertama, namun kapal mereka harus menerima lebatnya hujan abu secara terus-menerus. Bahkan, jika abu itu tidak dibersihkan, dapat membuat kapalnya karam. Tapak demi tapak dilalui keluarga William dan para warga, yang pada akhirnya membawa mereka ke puncak gunung. 27 Agustus. Tidak ada fajar di area gunung api Krakatau. Semua terlihat gelap. Semalaman itu Krakatau mengeluarkan dentuman yang bisa terdengar sampai ratusan kilometer. Dan sampai pada puncaknya, dentuman itu mengeluarkan suara yang amat dahsyat, bahkan sampai membuat gendang telinga mereka yang berjarak 48 km dari Krakatau hampir pecah. Dapur magma Krakatau akhirnya kosong, dan dengan ruang kosong itu Gunung Krakatau mulai runtuh. Ledakan suaranya bahkan terdengar 4.800 km di Australia, dan dicatat sebagai suara yang paling bising dalam sejarah dunia. Runtuhnya dinding Krakatau membuat tsunami lebih besar dari yang pertama. Melihat hal itu, Kapten Lindemann pasrah dengan apa yang akan terjadi. Kapten Lindemann hanya bisa berusaha sebisa mungkin membawa kapalnya agar tidak karam dan bisa menyelamatkan para kru dan penumpang kapal. Terlihat, tangan Kapten Lindemann diikat di kemudi kapalnya, dan inilah perjuangan Kapten Lindemann. Luar biasanya, Kapten Lindemann berhasil keluar dari gelombang tsunami yang begitu besar. Akhir dari ganasnya Gunung Krakatau. Runtuhnya Krakatau melepaskan hembusan longsor abu dan batu. Abu gas dan batu panasnya lebih dari 500 derajat Celcius, merambah sepanjang laut menuju pulau-pulau di Sumatera. Hembusan itu pun sampai di mana keluarga William dan para penduduk berada, dan langsung memporak-porandakan tempat itu dengan abu panasnya. William dan keluarganya dapat selamat dari hembusan abu Gunung Krakatau, meski mengalami luka bakar di tubuh mereka, namun tidak pada anak paling bungsu mereka. 3.000 warga yang pergi ke gunung bersama William yang berhasil selamat kurang lebih dari 2.000 orang.
Dan di akhir film kita diperlihatkan pemerintah Hindia Belanda memberikan 250 galon bensin untuk membakar korban yang meninggal. Letusan itu menghancurkan 165 desa pantai, memakan jumlah korban jiwa lebih dari 36.000 orang. Kapten Lindemann dihadiahkan emas salib dari penguasa Belanda atas keberaniannya. William dan keluarganya tetap tinggal selama 13 tahun di Hindia Belanda. Sementara Tokaya pergi mencari keluarganya dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian, karena tidak pernah ada catatan setelah kejadian Gunung Krakatau itu. Dan Roger menulis semua kejadian-kejadian tentang Krakatau dari orang-orang yang selamat dari bencana itu. Hingga akhirnya tulisannya diangkat menjadi sebuah film, dan bukunya tentang Krakatau menjadi ilmu dasar bagi ilmu vulkanologi modern saat ini. Gunung secara harafiah telah meledakkan dirinya hingga hancur. Namun sesuai buku Roger, bahwa akan tumbuh gunung baru bertambah besar setiap tahunnya, yang saat ini kita sebut sebagai Gunung Anak Krakatau. Oke, di bagian ini Bang Lai akan sampaikan beberapa fakta menarik tentang letusan Krakatau. Yang pertama, letusan Krakatau memiliki kekuatan ledakan 200 megaton TNT. Artinya jika ledakan Hiroshima kekuatannya 20 kiloton, maka letusan Krakatau 10.000 kali lipat lebih dahsyat. Yang kedua, abu letusan Krakatau membuat dunia gelap selama 2 hari lebih, karena abunya yang menutupi atmosfer bumi. Dan yang terakhir, semburan debu sampai ke seluruh dunia, dan erupsi Gunung Krakatau mengubah suhu bumi dalam beberapa tahun. Oke teman-teman Bang Lai, kita berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Nggak kebayang kalau hal itu terjadi di zaman sekarang, pastinya memakan korban yang nggak terhitung lagi. Dan terima kasih sudah menonton alur filmnya, dan sampai bertemu kembali di alur kisah selanjutnya.